Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Febrian dan teman saya. Nama saya Muhammad Dodi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan buah pepaya atau carica pepaya sebagai bahan alternatif pembuatan pestisida alami. Selamat menyaksikan. Judul KTI kami adalah Pemanfaatan daun pepaya atau carica pepaya sebagai bahan alternatif pembuatan pestisida nabati. Kali ini kita akan membahas yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode dan teknik penelitian, yang kelima adalah hasil atau pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Pestisida kimia sudah tak lazim lagi kita dengar pada kalangan para petani. Tetapi pestisida kimia ini memiliki dampak buruk pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Pada lingkungan, pestisida kimia menyebarkan polutan. Disebutkan oleh Medianti S pada bukunya bahwa pestisida kimia itu adalah menyebarkan radikal bebas aktif yang bersifat polutan. Hal ini menyebabkan lingkungan akan tercemar akan adanya pestisida kimia itu. Terus, pada bidang kesehatan, telah dilakukan studi kasus pada para petani yang berkontak langsung dengan pestisida kimia. Mereka mengalami gangguan pada tubuh mereka seperti mutasi gen, nyeri dada, sesak napas, dan sakit-sakit lainnya. Pada bidang ekonomi, para petani akan kesulitan untuk membiayai pada tanaman-tanaman mereka. Hal ini dikarenakan pestisida kimia yang beragam macam merek-merek dari luar sana, dan itu pun harganya relatif mahal-mahal. Apalagi OPT atau organisme pengganggu tanaman itu resistansi terhadap pestisida kimia. Hal ini menyebabkan produksi pada tanaman para petani akan lebih mahal dan untuk konsumen akan membelinya lebih mahal juga. Hal ini akan menyebabkan ekonomi kesulitan. Oleh karena itu, pestisida kimia dapat digantikan oleh pestisida nabati yang lebih aman dan lebih murah dibandingkan pestisida kimia. Pestisida nabati lebih mudah terresidu atau lebih mudah terurai dan pastinya lebih murah dikarenakan bahan bakunya mudah ditemukan dan mudah dibudidayakan. Pestisida nabati kali ini kita akan menggunakan tanaman atau tumbuhan pepaya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pengolahan daun pepaya sebagai bahan alternatif pestisida alami? Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pestisida nabati daun pepaya pada tumbuhan? Tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara pengolahan daun pepaya sebagai bahan alternatif pestisida alami. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pestisida nabati daun pepaya pada tumbuhan. Metode dan teknik penelitian. Pada penelitian yang berjudul pemanfaatan daun pepaya atau carica pepaya sebagai bahan alternatif pembuatan pestisida alami, kami menggunakan metode deskriptif. Lalu, pada teknik penelitian, kami menggunakan teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan ialah ember, pisau, sendok, penumbuk, saringan dari kain, sprayer, timbangan, botol, dan corong. Lalu, bahan yang digunakan terdiri dari daun pepaya, air, minyak, tanah, dan deterjen. Cara pembuatan. Yang pertama, siapkan daun pepaya kurang lebih 1 kg, lalu rajang atau tumbuk daun pepaya. Setelah dirajang, siapkan air kurang lebih 10 liter di ember atau baskom. Yang ketiga, masukkan daun pepaya yang sudah dirajang ke dalam baskom yang berisi air. Yang keempat, masukkan minyak tanah kurang lebih 2 sendok makan dan masukkan deterjen sekitar 30 gram. Yang keenam, tutup ember atau baskom dengan kain dan diamkan selama 1 malam. Setelah itu, peras daun pepaya dengan kain halus. Dan masukkan air yang sudah diperas ke dalam botol menggunakan corong.
Selanjutnya ada pengaruh pestisida nabati daun pepaya pada tanaman. Penggunaan pestisida nabati dari daun pepaya ini, aplikasiannya adalah hasil perasan tadi dicampurkan atau dilarutkan oleh air sekitar 10-14 liter untuk satu tangki sprayer. Digunakan selama 1 minggu cukup 1 kali. Jadi kami melakukan penelitian tanaman yang disemprotkan pestisida nabati dari daun pepaya mengalami penghijauan pada daun. Akan tetapi hal ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 12-14 hari. Pada tanaman yang disemprotkan mengalami penghijauan pada daun. Hal ini disebabkan karena pada daun pepaya ada zat papain. Zat papain inilah yang membuat penghijauan pada daun dan membuat hama-hama akan mati atau mudah dikendalikan. Selanjutnya ada keunggulan dari pestisida nabati daun pepaya, ialah yang pertama, tidak terjadi resistensi pada hama, sehingga sangat efektif untuk membunuh hama dalam waktu cepat. Yang kedua, lebih mudah terurai dan ramah lingkungan. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, bahan baku mudah dicari dan mudah ditanam di pekarangan rumah. Yang kelima, mengurangi bahaya kesehatan pada manusia. Selanjutnya ada kelemahan dari pestisida nabati daun pepaya, ialah yang pertama, pestisida memiliki bau yang busuk. Yang kedua, kurang praktis dalam aplikasinya karena saat aplikasi memerlukan frekuensi yang berulang-ulang. Yang ketiga, memerlukan bahan baku yang cukup banyak. Kesimpulan yang kami dapat berdasarkan hasil penelitian yang berjudul pemanfaatan daun pepaya atau carica pepaya sebagai bahan alternatif pembuatan pestisida alami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan pestisida menggunakan daun pepaya cukup mudah dan bahan bakunya juga cukup mudah untuk ditemukan. Yang kedua, pestisida dari daun pepaya tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga, setelah 2 minggu menggunakan pestisida dari daun pepaya ini, daun pada salah satu pohon terlihat lebih hijau. Yang keempat, pestisida daun pepaya terbentuk adanya zat papain pada pepaya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Kepada para penguji dan para penanya agar bisa menaruhkan pertanyaan di kolom komentar. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.